Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Mereka itu seperti boneka Zionis untuk mengumpulkan dana melalui uang kertasnya. Tapi sudahlah. Sampai kapan kebodohan ini berhenti, ya Allah? Ibn Rasulullah SAW adalah mengatakan sabda bahwa uang kertas akan hancur dan Imam Mahdi Nabi dan serta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan muncul untuk mengakhiri kekejian ini. Suara ombaknya sangat menenangkan, ya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah, Allah menciptakan bumi ini dengan kedamaian, dengan kebaikan, dan dirusak dengan keburukan dan nafsu oleh manusia, oleh tangan-tangan manusia. Maka inilah saatnya untuk sadar. Tadi belum selesai ya kalimatnya. Ya belum selesai. Namun saya tidak ingin kalian memerangi pemimpin munafik itu di daerah kalian masing-masing, karena Zionis menggunakan hampir seluruh dunia untuk menciptakan kekacauan, menciptakan senjata. Maka kalau kalian berperang di masing-masing dengan waktu yang berbeda, secara strategi mereka punya keuntungan lebih besar, karena mereka menggunakan energi hampir semua, sedangkan kalian berperang di populasi kalian gitu. Jadi energinya tuh sedikit gitu. Jadi kita bahas secara teori manusia gitu kan. Kalau secara teori Allah, ya mungkin kalian bisa bertahan, tapi jadinya itu seperti Papua atau Palestina bahkan, yang berperang tidak akan habis-habis berperang, dan keuntungan mereka dapatkan secara keuntungan finansial, ekonomi, mereka tetap dapat keuntungan itu, dan pembantaian terus akan terjadi. Tapi setidaknya kamu akan berada di jalan yang benar daripada saat ini. Tapi saya tetap tidak ingin menyarankan itu. Saya ingin menyarankan adalah penyatuan seluruh umat muslim, karena itulah panggilan azan, itulah makna sholat, itulah kenapa Allah menuliskan tata cara berperang, tata cara sholat dalam berperang dalam Al-Quran, karena penyatuan umat muslim itu sesuatu yang penting. Dan mungkin Dajjal dan kawan-kawannya dan Zionis sendiri itu paham umat muslim kalah dengan pemisahan diri, dengan terbagi-bagi pada saat perang Uhud kan. Justru dengan dunia, dengan harta dunia, ganimah, harta rampasan perang. Jadi ya Allah alam, menurutku penyatuan muslim yang paling. Dan sebenarnya saya mau bahas satu teori ini kemarin, tapi kayaknya panjang ya dibahas, sudah terlambat. Mungkin hari apa ya, hari Minggu saja. Apakah saya ditegur karena saya tidak menyampaikannya, ya Allah. Baiklah, mungkin kita persingkat aja ya. Bisa saya persingkat sebenarnya. Kemarin ada yang menceritakan gitu kan, sebenarnya besok atau hari ini pun kita bisa membalikkan dunia ini gitu, yaitu berhenti bekerja, berhenti melakukan semua aktivitas, karena kita adalah manusia, itu adalah powernya, sedangkan elit 1% itu cuma pengontrol. Jadi pengontrol itu nggak bisa apa-apa kalau tanpa power, karena seluruh manusia adalah powernya, maka seluruh manusia bersatu bisa menghentikan ini detik ini juga gitu. Ya bisa secara teori tapi secara aplikasi berat itu. Pertama, menyatukan seluruh manusia untuk melakukan hal yang sama pada detik yang sama itu hampir-hampir mustahil, kecuali orang Islam.
kok kecuali orang Islam ya kan sholat kan, kalau orang panggil azan pasti kalau panggil azan pasti orang Islam itu bersatu dalam saf-saf. Jadi memanggil seluruh manusia untuk melakukan hal yang sama di waktu yang sama, di detik yang sama itu hampir mustahil kecuali sholat. Karena sholat itu udah terbukti ya, semua orang melakukannya di waktu yang sama. Ya kan, di waktu yang sama gak sih? Walau seharusnya itu maknanya waktu yang sama sebenarnya. Oh enggak ya, waktunya beda ya, waktu yang bergiliran ya. Iya, waktu yang bergiliran. Menarik ya, Allah menentukan waktu itu menarik. Tapi sudah, itu kebulangan pertama. Jadi itu secara teori memang pasti terjadi kalau seluruh manusia benar-benar menghentikan aktivitas ekonominya. Tapi kemustahilan kedua itu adalah air dan makanan. Kalau air dan makanan itu masih dikontrol oleh pemerintah atau 1% itu, maka kalian tetap kalah, karena dia bisa membuat sebuah program tertentu untuk membujuk kamu kembali beraktivitas dengan air dan makanan. Jadi selama populasi tidak memiliki air dan makanan, berat itu. Aplikasi pertama mustahil dan aplikasi kedua sulit ketika kontrol air dan makanan itu masih di pemerintah. Meskipun toh mereka ketakutan juga, makanya mereka selalu menangkap orang-orang yang melakukan demonstrasi kan, karena mereka demonstrasi itu tetap mengurangi sekian persen dari ekonomi mereka. Meskipun itu tidak akan menghentikan proses pembuatan senjata atau kekuatan yang mereka miliki, dan itu pun udah terlambat. Bukan terlambat sih, tapi senjatanya mereka itu udah ada gitu. Jadi memang tanpa perang ujung-ujungnya itu pasti perang juga. Oke, ujung-ujungnya juga perang juga sebenarnya. Jadi nggak bisa ya. Coba pikirkanlah. Tapi sudah. Itulah kenapa Allah bilang dalam Al-Quran, Allah telah mewajibkan kamu itu berperang meskipun kamu nggak suka. Begitupun untuk melawan orang-orang yang melakukan kezaliman, yang membawa senjata, ya pasti dengan perang juga membawa senjata. Nah, mungkin kamu memohon-mohon kepada mereka untuk menghentikan kezaliman, sedangkan mereka memegang senjata. Sudah pasti justru mereka akan melakukan kezaliman yang lebih besar. Itulah kezaliman terbesar tertinggi mereka itu adalah itu, mutilasi anak-anak untuk transplantasi organ. Tapi sudahlah, kayaknya kalau misalnya Allah mengizinkan masuk surga dan menonton kisah-kisah manusia, mungkin yang tidak akan saya buka itu adalah kisah-kisah anak-anak atau malaikat-malaikat kecil di surga. Pasti akan sangat mengerikan ya. Manusia itu makhluk yang mengerikan ketika mereka tidak mampu mengontrol diri mereka sendiri dalam kejahatan. Ya, walau